Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama M Channel Belajar untuk Berbagi. Pada pertemuan yang kelima kita akan membahas segitiga siku-siku dengan garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menentukan segitiga-segitiga yang sebangun pada segitiga siku-siku jika dibuat garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Yang kedua, menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku jika dibuat garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Dan yang ketiga, menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku jika dibuat garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe, like and share terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa pergunakan dalam penyelesaian soal-soal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan. Segitiga siku-siku dengan garis tinggi dari sudut siku-siku. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di sudut B, di sudut A ya, sudut BAC. Ini adalah segitiga siku-siku, kemudian kita buat garis tinggi AD. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian terlihat oleh kita ada beberapa segitiga di dalam gambar ini. Untuk memudahkan kita keluarkan gambarnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku ABC, yang kedua segitiga siku-siku ADC, dan yang ketiga adalah segitiga siku-siku ADB. Masing-masing mempunyai sudut yang siku-siku ya, dan satu sudut yang sama. Kemudian kita lihat jika dua segitiga mempunyai dua sudut yang sama, pasti sudut yang ketiga juga sama besar. Kalau dua segitiga sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar, pasti kedua segitiga ini adalah sebangun. Demikian juga segitiga ABC dengan segitiga ADB ini juga dua sudutnya sama, sudut merah dengan sudut titik. Pasti sudut hijaunya nanti jatuhnya di sini di sudut A ya, di sini. Nah, di sini pada segitiga ADC sudut titiknya nanti jatuhnya juga di sini. Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka ketiga segitiga ini pasti sebangun. Kemudian kita bandingkan sisinya yang bersesuaian ya. Kalau sudah sebangun berarti berlaku perbandingan sisi yang bersesuaian. Segitiga ABC kita bandingkan AB, ini AB berbanding AD, ini ya, berbanding BD. Nah, ini. Kemudian AC berbanding AC itu ini hijau merah ya. Ini hijau merahnya adalah CD. Kemudian ini hijau merahnya adalah AD. Kemudian BC ini hijau titik. Maka ini berbanding dengan AC berbanding dengan AB. Kemudian kita perhatikan perbandingan-perbandingan yang ada di sini. Yang pertama adalah AD per BD sama dengan CD per AD. Kita keluarkan untuk memudahkan. Nah, kemudian kita kalikan silang. Jadi AD kuadrat sama dengan CD dikali BD. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita ambil lagi di sini. Nah, ini AC per CD sama dengan BC per AC. Kita keluarkan lagi. Kita kalikan silang. Maka AC kuadrat sama dengan BC dikali CD. Kemudian kita ambil lagi perbandingan yang lain, AB berbanding BD, BC berbanding AB, kita keluarkan lagi di sini, kita kalikan silang, maka AB kuadrat sama dengan BC dikali BD. Nah, inilah yang menjadi rumus nantinya. Untuk lebih jelas kita coba lagi di lembar berikutnya. Nah, maka sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama tadi ya. Karena segitiga-segitiga yang ada di dalam sini sudah sebangun. Kemudian kita buat untuk memudahkan sambil mudah diingat,
Maka AB ini AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Ya, langsung saja. Bawah ke tengah, BD dikali BC. Sketsanya diikuti aja ya. Kemudian yang kedua, AC ini yang ke atas, maka AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Ya. Perhatikan sketsanya saja sambil diingat ya. Karena untuk mengingat begini caranya memang harus disketsa. CD dikali CB. Kemudian yang ketiga, nah ini yang garis tingginya ke tengah ya, berarti dari tengah ke atas, AD kuadrat sama dengan boleh tengah ke atas dikali tengah ke bawah. Atau sebaliknya, tengah ke bawah dikali tengah ke atas. CD, DC dikali DB. Nah, tiga rumus ini yang kita pergunakan dalam segitiga siku-siku dengan garis tinggi dari sudut siku-sikunya. Ini sebagai patokannya ya. Nah, nanti modifikasinya ya soalnya tinggal diputar-putar saja. Kita lanjutkan contoh yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan perbandingan sisi segitiga ABC dan segitiga BCD. Kita keluarkan segitiganya untuk memudahkan ya. Nah, segitiga ABC ini, segitiga BCD-nya ini, siku-siku di D, di siku-siku di B. Sudut C-nya sama, berhimpit, maka sudut A-nya nanti akan sama dengan sudut B. Maka, kedua segitiga ini adalah sebangun, maka berlaku perbandingan sisi yang bersesuaian. Perbandingannya adalah AB, biru dengan siku-siku, maka di sini berbanding dengan BD. Ya, ini berbanding dengan BD. Kemudian BC ini siku-siku dengan merah. Nah, di sini siku-siku dengan merahnya adalah CD, berbanding dengan CD. Kemudian AC itu ini sudut biru dengan sudut merah, maka sudut biru dengan sudut merahnya di sini adalah BC. Nah, inilah perbandingan sisi antara segitiga ABC dengan segitiga BCD. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Yang nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah nilai X ya. Nah, ini sudah ada angkanya. Saya rasa ini tidak perlu dimodifikasi lagi. Langsung saja X ya. X itu adalah garis tinggi ini. Maka kita buat polanya. X kuadrat sama dengan DB dikali DC. DB-nya 9 kali 16. 144, maka X-nya adalah akar 144 yaitu 12. Kemudian Y-nya ini ya, langsung saja kita polakan dulu. Jadi Y kuadrat sama dengan CD dikali CB. CD-nya 16, sedangkan CB-nya 16 ditambah 9, 25. 25 dikali 16, 400, akar dari 400 adalah 20. Kemudian yang Z ini, Z kita polakan dulu, maka Z kuadrat sama dengan BD dikali BC. BD-nya 9, BC-nya 9 tambah 16, 25. Hasilnya akar 225 yaitu 15. Jadi X-nya 12 cm, Y-nya 20 cm, Z-nya 15 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah panjang SQ, QR, dan PR. Nah, gambarnya sudah mulai dimodifikasi. Supaya tidak membingungkan, kita kembalikan ke gambar awal. Ya, siku-sikunya di R, kemudian garis tingginya adalah RS. P-nya ada di atas, Q-nya ada di kanan. Yang pertama adalah ditanyakan SQ. SQ ini berhubungan dengan RS ya. Jadi kita coba RS dulu polanya. RS adalah SP dikali SQ. RS kuadrat sama dengan SP dikali SQ. RS-nya 12 kuadrat sama dengan 16 kali SQ. Maka 144 sama dengan 16 kali SQ. 16-nya pindahkan ke kiri jadi pembagi. Berarti SQ-nya adalah 9. Kemudian untuk memudahkan SQ-nya kita tulis pada gambarnya sini 9.
Kita cari QR. QR itu ini bawah ya, RQ atau QR sama. Polanya QS dikali QP. Maka RQ kuadrat sama dengan QS dikali QP. QS-nya 9, QP-nya 25, berarti 225. RQ-nya adalah akar 225, yaitu 15. Kemudian PR. Nah, kita gambarkan lagi. PR-nya itu ini, ya. Ini 9. Polakan dulu. Polanya PS dikali PQ. Berarti PR kuadrat sama dengan PS dikali PQ. PS-nya 16, PQ-nya 16 tambah 9, 25. 400, berarti PR-nya adalah akar 400, yaitu 20. Jadi, simpulannya, SQ-nya 9 cm, RQ-nya 15 cm, dan PR-nya 20 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang keempat, diketahui persegi panjang ABCD dengan AB 8 cm dan BC 6 cm. Titik M dan N terletak pada AC, sedemikian sehingga DM dan BN tegak lurus dengan AC. Tentukan panjang MN. Nah, sekarang kita buat ininya dulu, sketsanya dulu ya, supaya gampang. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira. AB-nya 8, BC-nya 6, maka CD-nya 8, DA-nya juga 6. Kemudian yang ditanya panjang MN. Di mana MN adanya? Kita lihat di gambar ya. Nah, ini panjang MN. Tadi di sini garis DM ini tegak lurus dengan AC ya. Kemudian BN juga tegak lurus dengan AC. Kalau ini persegi panjang, maka panjang AM dengan panjang NC ini sama. Kita kasih lambang yang sama X ya. Karena dia pasti sama ini, siku-siku. Maka kalau kita petakan seperti ini, panjang MN adalah bagian dari AC. MN adalah bagian dari panjang AC setelah dikurangi AM dan dikurangi NC. Maka kita tulis di sini MN sama dengan AC dikurang AM dikurang CN. AM-nya adalah X, NC-nya juga adalah X. Maka kita sederhanakan lagi, MN sama dengan AC dikurang 2X. Nah, tinggal kita mencari AC dan panjang X-nya. AC itu ini ya. Kemudian kita keluarkan gambarnya. AC ini adalah segitiga, siku-siku, maka berlaku Pitagoras. AC adalah sisi miring, yaitu AC kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah DC kuadrat. Yang mana kita dapati AC-nya adalah 10. Ini nanti AC-nya adalah 10 sini. Ya. Kemudian kita cari sekarang mencari X ya. Mencari X kita dari DA ya. DA kuadrat polakan dulu. Nah, ini. Nah, gitu ini. Kita pola dulu buat untuk memudahkan. AD kuadrat atau DA kuadrat sama dengan AM dikali AC. AD-nya 6 kuadrat, AM-nya di sini masih X ya, belum diketahui, kali AC. AC-nya sudah ada tadi yaitu 10 ini. Berarti 36 sama dengan 10X. 10-nya pindahkan ke kiri. Berarti 36 dibagi 10 itu 3,6 sama dengan X. Nah, sudah dapat AC-nya tadi di sini 10. Kita masukkan X-nya 3,6 kali 2 7,2, maka 10 dikurang 7,2 adalah 2,8. Jadi panjang MN adalah 2,8 cm. Kemudian nomor 5. Pada gambar di bawah ini diketahui panjang AB 9 cm dan AD 5 cm. Hitunglah panjang BC. Nah, untuk memudahkan, kita tuliskan dulu ukurannya pada gambar ya, supaya kelihatan dan kita melihatnya lebih mudah nanti.
AB-nya 9, tuliskan di sini. AD-nya 5, yang ditanya adalah BC. BC ini. Kita garis, kita polakan dulu. Nah, ini polanya. Nah, kita buat polanya yaitu BC kuadrat sama dengan BD dikali BA. BD-nya berapa? Nah, AB-nya kan 9, AD-nya 5, maka BD-nya adalah 4. Jadi 4 dikali BA, BA-nya 9, 36. 9 kali 4, 36. Berarti BC-nya akar 36, yaitu 6. Jadi, panjang BC adalah 6 cm. Nah, tidak terlalu sulit kan kalau sudah bisa seperti ini. Kemudian nomor selanjutnya 6. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC, siku-siku sama kaki dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan 3 cm. AD adalah garis bagi sudut A. Tentukan panjang BD. Nah, pertama kita tuliskan ukurannya AB 3, BD-nya, BC-nya juga 3. Kemudian AD adalah garis bagi, ini AD ya. Ini garis AD. Garis bagi berarti ini menjadi dua sudut yang sama besar ya. Kemudian panjang BD, mana BD? Nah, kita tampilkan di gambarnya. Nah, ini BD, ini panjang BD yang ditanyakan. Nah, sekarang kita telusuri satu persatu untuk mencari panjang BD. Kita cari dari Pitagorasnya, segitiga ABC sama kaki, siku-siku, maka AC kuadrat adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kita masukkan angkanya, dapatnya akar 18, 9 kali 2, akar 9, 3 akar 2. Berarti AC-nya adalah 3 akar 2. Kemudian kita amati lagi bahwa garis AD adalah garis bagi sudut A. Sehingga AB ini itu sama dengan AE. Ya, kalau AB-nya 3, maka AE-nya juga 3. Tulis lagi sini 3. Nah, kemudian panjang AC adalah 3 akar 2. Sedangkan AE adalah 3. Maka panjang EC adalah 3 akar 2 dikurang 3. Ini. Ya. Ini panjang EC. Kemudian segitiga ABD. ABD itu ini. ABD. Siku-siku di B. Dan segitiga AED. Siku-siku di E. Ini kongruen. Karena ini sudut bagi ya. Kongruen artinya bentuk dan ukurannya sama. Ini 3, ini 3. Kita misalkan BD dengan DE ini sama kan? Kita misalkan dengan X. Ya, maka kalau BD-nya adalah X, sedangkan BC-nya adalah 3, maka panjang DC adalah 3 dikurang X. Nah, sekarang kita lihat segitiga DEA, ini siku-siku di E. Maka DEC juga siku-siku di E juga, kesininya ya. Maka ini berlaku Pitagoras. Nah, Pitagoras pada segitiga DEC. Sisi miringnya adalah sisi miring DC. Yaitu DC kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah CE kuadrat. DC-nya adalah 3 dikurang X kuadrat. DE-nya adalah X kuadrat. CE-nya adalah 3 akar 2 dikurang 3 kuadrat. Kemudian ini kita kuadratkan. 3 dikurang X kuadrat adalah 9 dikurang 6X ditambah X kuadrat. DE-nya X kuadrat, kemudian 3 akar 2 dikurang 3 kuadrat, ini 8, hasilnya adalah 18 dikurang 18 akar 2 ditambah 9. Kurungnya kita buka karena ini tanda positif, berarti tidak mempengaruhi tanda yang ada di dalam kurung. Kita buka saja kurungnya. Nah, kemudian kita susun X kuadratnya dan 9-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi yang di kiri ada min 6X saja ya. Min 6X sama dengan X kuadrat plus 18 min 18 akar 2 plus 9. Nah, ini min X kuadrat pindahan dari yang ini ya. Dan min 9-nya pindahan dari yang ini. 9 pindah jadi min 9. X kuadrat pindah ke kanan jadi min X kuadrat. Kemudian supaya lebih jelas kita warna X kuadrat, ini min X kuadrat berarti habis ya.
Kemudian plus 9, ini min 9 juga berarti habis. Jadi yang tinggal min 6x sama dengan 18 dikurang 18 akar 2. Kemudian min 6-nya kita pindahkan ke kanan karena perkalian jadi pembagi. Jadi x sama dengan 18 dikurang 18 akar 2 dibagi min 6. Nah ini kita bagi dua kali ya. 18 dibagi min 6 dan min 18 akar 2 dibagi min 6 juga. Sehingga hasilnya 18 dibagi min 6 adalah min 3. Min 18 akar 2 dibagi min 6 hasilnya plus 3 akar 2. Atau susunannya boleh kita balik, 3 akar 2-nya di depan, min 3-nya di belakang. Jadi X sama dengan 3 akar 2 dikurang 3. Nah inilah nilai X. X itu siapa? X itu adalah BD. Nah, ini ya. Jadi panjang BD atau X sama dengan 3 akar 2 dikurang 3. Nah, demikian. Saya rasa ini memang agak sulit, maksudnya agak ribet ya, karena di sini perlu pengkuadratan ya. Sedangkan keterampilannya kalau memang agak sulit, diulang kembali, dibuka lagi bentuk-bentuk kuadrat, memfaktorkan ya. Supaya ini bisa dipahami, karena kalau ini dipahami, ini bisa memudahkan ini. Demikian contoh kita yang ke-6. Selanjutnya latihan pertemuan 5 ya. Ini semoga bisa dikerjakan, karena kalau kalian bisa mengerjakan ini, artinya apa yang telah diterangkan bisa dipahami dengan baik ya. Semoga bisa kamu kerjakan ini. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Dan juga kita tetap berusaha untuk menjaga kesehatan karena kondisi masih seperti ini. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersama channel Belajar untuk Berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.